simak video berikut ini. Baik, sekarang kita akan mereview kembali materi yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Yuli, yaitu membandingkan pecahan. Oke, jika penyebutnya sama, maka misalnya Bu Kiki punya pecahan 3/6, akan Ibu bandingkan dengan 5/6. Nah, ini jika penyebutnya sudah sama, nah di sini kan sudah sama kan, yaitu 6. Maka kalau penyebutnya sudah sama, yang kita lihat adalah pembilangnya saja, 3 dan 5. Kita bandingkan 3 dan 5. 3 itu lebih kecil atau lebih besar atau sama dengan 5? 3 itu lebih kecil. Kalau lebih kecil berarti tandanya seperti ini. Jadi jawabannya 3/6 lebih kecil dari 5/6. Nah, sekarang jika penyebutnya berbeda, maka misalnya Bu Kiki punya pecahan 1/2, akan Ibu bandingkan dengan 1/3. Nah, caranya bagaimana kalau penyebutnya berbeda? Ayo diingat-ingat yang kemarin sudah dijelaskan Bu Yuli. Iya, kita samakan dulu penyebutnya. Nanti samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya? Ya, caranya kalau mau menyamakan harus dengan menentukan kelipatannya. Dengan menentukan kelipatan dari penyebutnya ya. Nah, di sini kelipatannya yaitu penyebutnya berapa? 2 dan 3. Berarti kita cari dulu kelipatan 2 dan kelipatan 3. Kelipatan 2. Nah, kelipatan 2 kita mulai dari angka 2 ya. Berarti 2, kemudian 2 ditambah 2 berapa? 4. Kemudian kita tambahkan 2 lagi. 4 ditambah 2, 6. Kita tambahkan lagi, 6 ditambah 2, 8. Dan seterusnya. Kemudian kelipatan. Setelah kelipatan 2 kita cari, sekarang kita cari kelipatan 3. Sama dengan, kita mulai berarti dari angka berapa ya? Iya, betul, dari angka 3 karena kita mencari kelipatan 3. 3, kemudian 3 ditambah 3, 6. Oh, ada yang sama. Nah, kalau sudah ada yang sama berarti berhenti aja ya. Nggak usah dilanjutin lagi menghitungnya. Nah, di sini ada kelipatan persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Ya, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama-sama punya angka yang sama. Nah, di kelipatan 2 ini dia punya angka 6. Di kelipatan 3 juga punya angka 6. Berarti kelipatan persekutuannya yaitu 6. Nah, angka 6 ini dia kelipatan persekutuan yang terkecil. Namanya kelipatan persekutuan terkecil atau kita sebut dengan KPK. Nah, itu nanti
akan kita pelajari di bab selanjutnya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke materi pecahan. Oke, sudah ketemu kelipatan persekutuannya yaitu 6. Berarti penyebutnya kita jadikan menjadi 6. Pecahan 1/2. Kita cari pecahan yang senilainya, yaitu dengan penyebutnya menjadi 6. Nah, berarti 2 dikalikan berapa ya hasilnya? 6. Ayo, dikali berapa? Ya, dikalikan 3. Kalau di bawah dikali 3, berarti di atas juga harus dikali 3. 1 dikalikan 3, berapa hasilnya? Iya, 3. Berarti 1/2 senilai dengan 3/6. Sekarang kita cari pecahan senilai dengan 1/3. 1/3. Kita kalikan berapa ya? Biar penyebutnya menjadi 6. Ya, 3 dikalikan 2. Kalau di bawah dikali 2, berarti pembilangnya juga harus dikali 2. 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadi 1/3 senilai dengan 2/6. Oke, dilanjut lagi karena penyebutnya sudah sama, yaitu sama-sama 6, baru kita bisa membandingkan. Jadi 1/2. Tadi 1/2 senilai dengan berapa? Iya, senilai dengan 3/6. Kita bandingkan dengan 1/3. Senilai dengan berapa 1/3? Iya, 2/6. Nah, kita lihat di sini. 3/6 dengan 2/6. Nah, penyebutnya sudah sama kan? Berarti yang kita lihat adalah karena penyebutnya sudah sama, maka yang kita lihat adalah pembilangnya 3 dan 2. 3 itu berarti lebih besar dari 2. Jadi 1/2 lebih besar dari 1/3. Atau boleh kita tulis seperti ini, atau 1/2 lebih besar dari 1/3. Sampai sini paham? Baik, selanjutnya kita belajar mengurutkan pecahan. Ya, di sini juga hampir sama ya caranya seperti tadi. Jika penyebutnya sama, misalnya Bu Kiki punya pecahan 8/9, kemudian pecahan 5/9 dan pecahan 6/9. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, maka sama seperti tadi ketika membandingkan pecahan, yaitu melihat pembilangnya saja. Ya, di sini sebenarnya udah sama semua ya penyebutnya, yaitu 9. Nah, berarti kita melihat pembilangnya saja. Bilang 8, 5, dan 6. Nah, jika yang ditanyakan urutkanlah dari yang terkecil, maka urutan dari yang terkecil yaitu, ya kita lihat di sini ada angka 8, angka 5, dan angka 6. Berarti yang terkecil berapa ya? Iya, 6. Berarti kita tulis dulu 6.
6 per 9. Kemudian setelah 6 berapa? Iya, 5. 5 per 9. Setelah itu, iya, 8 per 9. Mudah ya? Ya, itu kalau penyebutnya sama. Nah, kalau penyebutnya berbeda bagaimana? Kita cari jika penyebutnya berbeda. Misalnya Bu Kiki punya pecahan 1 per 2, kemudian 2 per 3, dan 2 per 6. Nah, kalau penyebutnya berbeda, sama seperti ketika tadi membandingkan pecahan, yaitu menyamakan dulu penyebutnya kita samakan dulu. Di sini penyebutnya ada 2, ada 3, dan ada 6. Berarti kita carikan dulu kelipatannya. Samakan penyebut dengan menentukan kelipatan persekutuan. Kelipatan dari berapa? Ya, kita cari dulu. Kelipatan 2. Kemudian kelipatan berapa lagi? Iya, di sini ada 2, ada 3, dan ada 6. Kita cari semuanya ya. Oke, kelipatan 2. Berarti kita mulai dengan angka 2. Setelah itu 2 ditambah 2, 4. 4 ditambah 2, 6. 6 ditambah 2, 8, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 3. Berarti kita mulai dari angka 3. Setelah 3, 6. Stop. Sudah ada yang sama ya? Iya. Kalau sudah ada yang sama, kita berhenti dulu. Tapi kita lihat angka yang terakhir, kelipatan 6. Kelipatan 6 mulai dari berapa ya? Iya, dari 6. Ini ada yang sama juga. Nah, karena ketiganya sudah sama, yaitu ketemu angka 6, maka kita berhenti di sini saja. Berarti kelipatan persekutuannya dari 2, 3, dan 6 adalah 6. Oke, kalau sudah ketemu, berarti kita cari pecahan yang senilainya. Di sini 1 per 2 penyebutnya belum 6 ya. Karena penyebutnya belum 6, kita cari dulu pecahan senilainya. Berarti kita buat penyebutnya menjadi 6. 2 dikali berapa hasilnya? 6. Ya, dikali 3. 1 dikalikan 3, hasilnya 3. Sudah ketemu pecahan senilai dari 1 per 2. Sekarang kita cari pecahan yang senilai dengan 2 per 3. 2 per 3. Kita buat pecahan penyebutnya menjadi 6. Berarti 3 dikali berapa ya hasilnya? 6. Iya, dikalikan 2. Jangan lupa di atas juga harus dikalikan bilangan yang sama. 2 dikali 2, ya 4. Jadi pecahan senilai dengan 2 per 3 sama dengan 4 per 6. Kita lihat lagi soalnya. Di sini yang diminta 2 per 6 pecahan selanjutnya. 2 per 6. Ini apa perlu kita kalikan lagi? Tidak perlu, karena
penyebutnya sudah 6, sama seperti yang lain ya. Nah, karena sudah sama semua, yaitu 3/6, 4/6, dan 2/6 penyebutnya, maka kita lihat pembilangnya, angka pembilangnya. Di sini ada 3, ada 4, dan ada 2. Jika ibu minta atau yang ditanyakan, urutkanlah dari yang terbesar. Urutan dari yang terbesar. Yaitu ya, kita lihat angka yang di atasnya saja ya, pembilangnya saja. Di sini 3, 4, dan 2. Yang paling besar yang mana? Iya, 4. Boleh kita tulis 4/6. Kemudian setelah 4, berapa yang paling besar? Iya, 3. 3/6. Kemudian setelah 3, di sini ada 2. Itu 2/6. Kalian boleh menulis angka yang di belakangnya saja ya. Angka pecahan yang senilai di akhirnya, atau boleh kalian tulis yang di awal tadi, atau kita tulis angka yang di awal tadi, yang di depan sini. Tadi yang paling besar yaitu 4/6. Tadi 4/6 sama atau senilai dengan berapa ya? Iya, senilai dengan 2/3. Kita tulis di sini 2/3. Kemudian 3/6 senilai dengan, iya, 1/2. 1/2, kemudian yang terakhir adalah 2/6. Oke, sampai di sini paham? Baik, sekarang kita akan belajar mengurutkan dengan garis bilangan. Ya, mengurutkan pecahan ya. Nah, di sini ibu punya pecahan 8/9, 5/9, dan 6/9. Nah, ibu ambil contoh sama seperti yang tadi ya. Ketika kita mencari atau mengurutkan pecahan dengan cara menghitung atau manual seperti tadi, tidak dengan garis bilangan. Nah, di sini ya, pecahannya, penyebutnya sudah sama semua. Kalau sudah sama semua, maka kita langsung membuat garis bilangannya. Jangan lupa siapkan penggarisnya ya. Nah, cara kita membuat garisnya itu, oke, kita buat garisnya dulu. Nah, di sini kita kasih tanda panah. Nah, caranya cara membuat garis bilangan seperti ini ya. Ketika kita sudah membuat garis lurus dengan penggaris, kita tentukan jaraknya. Nah, jaraknya kita ambil 1 cm. Nah, kita lihat, kita kasih titik seperti ini. Lihat 1 cm. Ini 1 cm, kemudian ini 1 cm. Ya. Nah, sebanyak berapa ya titiknya? Sebanyak jumlah penyebutnya di sini. Nah, penyebutnya di sini ada penyebutnya 9, berarti titiknya juga harus ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka yang paling depan ini bukan angka 1 ya, tetapi
0. Nah, kemudian setelah itu pecahannya. Nah, karena di sini bentuknya pecahan, berarti kita tulis di sini pecahan. Setelah 0, 1 per 9. Di sini pecahannya per 9. Ya, berarti pecahan per 9, 1 per 9. Setelah 1 per 9, ya 2 per 9. Terus 3 per 9. Terus 4 per 9. 5 per 9. 6 per 9. 7 per 9. 8 per 9. Terakhir 9 per 9. Nah, 9 per 9 ini bisa kita tulis juga sama dengan 1. Kok bisa 1, Bu? Ya, kita 9 per 9 bisa didapat 1 karena 9 per 9 itu, ya, itu sama dengan 9 dibagi 9. Artinya 9 per 9 itu 9 dibagi 9. 9 dibagi 9 berapa ya? Ya, 1. Makanya Ibu tulis di sini 9 per 9 sama dengan 1. Bu, kalau cuma nulisnya 9 per 9 aja boleh nggak? Boleh. Bu, kalau nulisnya langsung 1? Boleh, ya. Nah, di sini kita urutkan. Nah, yaitu di sini ada angka 8 per 9. 8 per 9 ada di sini ya. Berarti kalau urutkanlah dengan garis bilangan, otomatis 6. Kita buat garis bilangan seperti ini. Berapa sih dari ketiga pecahan ini yang paling kecil? Yaitu 5 per 9 ini. Kemudian ya 6 per 9. Setelah itu ya terakhir 8 per 9. Nah, cukup seperti ini aja kalau kalian diminta mengurutkan pecahan dengan garis bilangan. Nah, Bu, kalau misalnya penyebutnya berbeda bagaimana? Baik, penyebutnya berbeda. Nah, kalau penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya. Nah, tadi kita ambil seperti contoh yang tadi ya. Misalnya pecahannya 1 per 2, kemudian 2 per 3, dan 2 per 6. Nah, caranya sama seperti ini. Samakan dulu penyebutnya dengan menentukan kelipatan persekutuannya, yaitu kelipatan 2, 3, dan 6. Itu kemudian kita temukan pecahan senilainya 1 per 2. Ya, 1 per 2 senilai dengan berapa di sini? Senilai dengan 3 per 6. Kita tulis 1 per 2 sama dengan 3 per 6. Kemudian 2 per 3 senilai dengan 4 per 6. 2 per 3 senilai dengan 4 per 6. Terakhir 2 per 6. Ya, sudah sama penyebutnya, barulah kita buat garis bilangannya seperti ini. Oke, siapkan lagi penggarisnya. Oke, sudah jadi garis bilangannya. Ya, kita mulai dari angka 0, kemudian 1 per 6. Bu, kok 1 per 6 sih? Kok nggak 1 per 9 kayak tadi? Nah, yuk diingat-ingat kenapa Ibu buat per 6. Ya, karena di sini teman-temannya per 6 semua ya. Nah, kita buat penyebutnya per 6. 1 per 6, kemudian 2 per 6, 3 per 6, 4 per 6, 5 per 6, dan 6 per 6. Nah, 6 per 6 tadi sama dengan berapa? Senilai dengan berapa? Ya, senilai dengan 1. Berarti urutannya yaitu berapa? Iya,
2/6, kemudian 3/6, dan 4/6. Cukup sampai di sini ya. Nah, ini caranya jika penyebutnya berbeda. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Untuk ditutup, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.